Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program di editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan idxchannel TV bersama saya, M. Faizal, redaktur pelaksana idxchannel.com. Sobat Investor, di tengah hiruk pikuk dunia digital yang kian merajai kehidupan modern, sebuah gelombang antusiasme menyapu generasi muda Indonesia. Ribuan lulusan baru yang baru saja melepas toga dan impian mereka dari bangku kuliah, kini berbondong-bondong menyerbu sebuah platform daring bernama Magang Hub. Program Magang Nasional 2025 yang digagas oleh Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker menjadi magnet bagi mereka yang haus akan pengalaman kerja dan peluang untuk mengasah kemampuan. Dengan iming-iming uang saku 3,3 juta rupiah per bulan, jaminan sosial dan sertifikat pengalaman kerja, program ini bukan sekedar kesempatan, melainkan jembatan menuju dunia kerja yang selama ini hanya mereka bayangkan. Hari-hari awal pendaftaran menjadi momen yang penuh drama. Situs Magang Hub yang menjadi gerbang utama pendaftaran sempat tersendat akibat banjir pengunjung. Bayangkan, ratusan ribu pemuda dari berbagai penjuru negeri berlomba-lomba mengakses situs tersebut, berharap menjadi bagian dari kuota 20.000 peserta yang ditawarkan pada batch pertama. Tak hanya pelamar, lebih dari 1.000 perusahaan juga ikut mendaftar, menawarkan berbagai posisi di sektor-sektor strategis seperti industri kreatif, teknologi informasi, manufaktur, hingga pariwisata. Lonjakan ini membuat pemerintah harus bergerak cepat. Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker menyatakan bahwa pemerintah memperpanjang waktu pendaftaran untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi perusahaan dan pencari kerja. Batas akhir perusahaan mengajukan program magang pun diundur dari 10 Oktober menjadi 14 Oktober 2025. Sementara pendaftaran peserta diperpanjang hingga 15 Oktober. Pemerintah berharap perpanjangan waktu tersebut dapat dimanfaatkan oleh generasi muda untuk meningkatkan kompetensi dan mendapatkan pengalaman kerja yang berharga. Bagi generasi muda, program ini bukan sekadar uang saku yang setara upah minimum kabupaten kota. Lebih dari itu, Magang Nasional 2025 menawarkan sesuatu yang jauh lebih berharga, yakni pengalaman nyata di dunia industri. Di tengah persaingan kerja yang kian ketat, lulusan baru seringkali terjebak dalam lingkaran setan, yaitu perusahaan acap kali menuntut pengalaman. Namun, pengalaman itu sendiri sejatinya sulit didapat tanpa pekerjaan. Magang Nasional pun hadir sebagai salah satu solusi yang ditawarkan oleh pemerintah. Program ini menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Selama 6 bulan, mulai 20 Oktober hingga 19 April 2026, peserta akan didampingi mentor dari perusahaan, mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan seperti jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JKM, serta sertifikat yang menjadi bukti kompetensi mereka. Bagi banyak peserta, ini adalah tiket emas untuk membuktikan diri di hadapan dunia industri. Ketika pendaftaran batch pertama ditutup pada 15 Oktober 2025, angka yang tercatat terbilang mengejutkan. Sebanyak 156.159 calon peserta mendaftar, memperebutkan 26.181 posisi magang dari 1.668 perusahaan. Artinya, jumlah pelamar mencapai 6 kali lipat dari lowongan yang tersedia. Angka ini jauh melampaui kuota awal 20.000 peserta, menunjukkan betapa besarnya animo masyarakat terhadap program ini. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syahnur menyatakan bahwa animo luar biasa ini menunjukkan bahwa pemagangan kini dipercaya sebagai cara efektif untuk mencetak tenaga kerja terampil dan siap kerja. Ia juga mengungkapkan apresiasi atas tingginya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung program ini. Dia mengatakan, pemagangan menjadi strategi utama bagi lulusan baru untuk meningkatkan kompetensi dan kesiapan sebelum memasuki dunia industri. Keberagaman sektor yang terlibat mulai dari makanan dan minuman, logistik hingga industri kreatif, ini memperlihatkan betapa luasnya peluang yang ditawarkan. Menurut Kemnaker, selain uang saku, peserta juga akan mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan, pendampingan mentor dan sertifikat bagi yang menyelesaikan program secara penuh. Di balik angka-angka besar tersebut, ada cerita-cerita kecil yang tak kalah mengharukan. Misalnya, kisah Aji, seorang lulusan teknik mesin dari sebuah universitas di Jawa Tengah. Selama bertahun-tahun, ia bermimpi bekerja di perusahaan manufaktur ternama. Namun, selalu terbentur pada syarat pengalaman kerja. Ketika mendengar tentang Magang Nasional 2025, ia langsung mendaftar. Melalui Magang Hub, meski sempat frustasi karena situs seringkali error akibat banyaknya pengunjung. Dengan tekad kuat, Aji akhirnya berhasil mengunggah dokumennya pada hari terakhir pendaftaran. Ia menyatakan bahwa ini adalah kesempatan pertamanya untuk merasakan dunia kerja yang sesungguhnya. Aji hanyalah satu dari ribuan pemuda yang melihat program ini sebagai harapan baru. Sebuah langkah awal menuju karier yang mereka idamkan. Tak lama setelah batch pertama ditutup, kabar gembira kembali datang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
mengumumkan bahwa batch kedua magang nasional akan dibuka pada November 2025 dengan kuota 80.000 peserta, 4 kali lipat dari batch pertama. Airlangga menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja produktif di berbagai sektor. Ia juga menegaskan bahwa peserta akan mendapatkan uang saku setara upah minimum kabupaten kota, serta jaminan kehilangan pekerjaan yang tidak memotong uang saku mereka. Pengumuman ini disambut gembira, terutama oleh mereka yang belum berhasil lolos pada batch pertama. Bagi mereka, ini adalah kesempatan kedua untuk mengejar mimpi. Namun, di balik antusiasme yang membuncah, ada pula tantangan yang harus dihadapi. Lonjakan pendaftaran pada batch pertama memperlihatkan bahwa minat terhadap program ini jauh melebihi kapasitas yang tersedia. Dengan 156.159 pendaftar untuk 26.181 posisi, banyak pelamar yang harus gigit jari. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana pemerintah memastikan proses seleksi yang adil dan transparan. Selain itu, gangguan teknis pada situs Magang Hub menjadi pelajaran berharga. Untuk batch kedua, pemerintah perlu memastikan infrastruktur digital yang lebih kuat agar tidak lagi mengecewakan pelamar. Selain itu, keberagaman sektor yang ditawarkan memang menjadi nilai lebih. Tapi pemerintah juga perlu memastikan bahwa peluang magang ini merata di seluruh wilayah Indonesia. Tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota besar. Bagi para peserta yang berhasil lolos, perjalanan mereka baru saja dimulai. 6 bulan ke depan akan menjadi ujian nyata. Mereka tidak hanya harus menunjukkan kemampuan teknis, tapi juga kemampuan beradaptasi, bekerja sama dan belajar dari para mentornya. Sementara bagi perusahaan, program ini adalah kesempatan untuk menemukan talenta muda yang potensial, sekaligus berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Sementara itu bagi pemerintah, keberhasilan program ini akan menjadi tolok ukur efektivitas kebijakan ketenaga kerjaan di tengah tantangan ekonomi global. Di ujung tajuk rencana ini, kami menilai Magang Nasional 2025 bukan sekedar program pemerintah biasa. Ini adalah cerminan harapan, kerja keras, dan mimpi generasi muda Indonesia. Dari gangguan situs hingga antusiasme ribuan pelamar, dari kisah Aji hingga janji kuota 80.000 peserta pada batch kedua, program ini adalah perjalanan kolektif menuju masa depan yang lebih baik. Bagi para lulusan baru, ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka bukan hanya pemimpi, tetapi juga pelaku yang siap mengukir jejak di dunia industri. Dan bagi Indonesia, ini adalah langkah nyata untuk mencetak generasi yang tak hanya terampil, tapi juga berdaya saing di panggung global. Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya M. Faizal, pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.